5 sosok polisi yang kini ikut terseret dalam pusaran kasus Vina Cirebon. Inilah yang disebut dengan bom waktu. Polisi setelah 8 tahun, kalau dia bangunan pembuktiannya bagus, tidak seperti ini, pasti kokoh. Kenapa ini rapuh? Karena bangunan pembuktiannya, hasil penyelidikan ke penyidikannya tidak punya alat bukti yang cukup. Kalau ini semuanya normal, semuanya dalam keadaan sesuai, ya tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Orang akan terima rasa perlawanan ini, rasa sayang masyarakat hari ini pada polisi. Itu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sayang sama polisi, peduli, gitu loh. Ini kasus biasa, cuman menjadi viral karena ada kecurigaan. Dulu penanganan di Polres itu tidak fair, kan gitu, ada pemaksaan, kan itu yang terjadi kan gitu kan. Nah, atas sanggahan-sanggahan ini mestinya ya, itu tidak akan bisa merubah keputusan yang sudah inkrah itu. Jalan yang harus sampaikan adalah bukti-bukti yang bertentangan dengan kenyataan yang dulu di fakta persidangan, ini diungkap, dikumpulkan, jadilah sebagai satu PK untuk mematahkan putusan yang dulu itu. Dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya. Kemudian yang perlu diperiksa mendalam adalah karena alur cerita perkara ini mirip alur cerita daripada kesaksian Aib. Mirip. Nah, sangat bertentangan dengan mandor. Satu mengatakan hujan, satu mengatakan tidak hujan. Nah, sekarang yang perlu diperdalami Aib ini. Nah, Aib ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan di sini ya Rudiana terpengaruh pemikiran Aib. Nah, kalau terpengaruh pemikiran Aib, ternyata Aib ini bertentangan dengan si mandor, pasti ada yang bohong satu ini kan. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Diketahui kasus Vina Cirebon terus berlarut-larut. Diketahui sejak film Vina tayang di bioskop, kasus Vina Cirebon kembali menjadi perhatian. Bahkan beberapa saksi terkait kasus tersebut mulai muncul, hingga pelaku terpidana kasus Vina Cirebon kini terus berbicara. Para polisi juga turut ikut terseret ke kasus Vina Cirebon. Hal ini membuat publik semakin ingin tahu kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Terkait hal tersebut, siapa saja polisi yang kini ikut terseret pusaran kasus Vina Cirebon? Kasus pembunuhan Vina dan Iki yang terjadi pada tahun 2016 silam masih diselimuti awan kelabu, ya. Pelaku utama di balik pembunuhan sejoli tersebut hingga kini belum ditemukan. Tersangka yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan, Peggy Setiawan, diragukan publik. Bahkan, keraguan juga merambat terhadap 8 terpidana yang kini dijebloskan ke penjara. Apakah betul mereka para pelaku atau korban salah tangkap? Sejak awal, kejanggalan demi kejanggalan telah tercium sejak dibuatnya laporan polisi oleh Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Iki. Para saksi yang kini mulai banyak bermunculan pun membuat kasus ini semakin pabaliut. Polisi pun diminta untuk mengusut kasus yang dipenuhi kejanggalan tersebut dengan terang benderang. Namun, ada sederet polisi yang kini ikut terseret dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Iki, mulai dari perwira tinggi Pati hingga pama perwira pertama. Siapa saja? 1. Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari Muhammad Rizky alias Iki, kekasih Vina yang tewas dibunuh. Ibtu Rudiana sontak menjadi perbincangan publik begitu sosoknya seketika menghilang saat kasus pembunuhan Vina dan Iki viral. Bahkan kuasa hukum Vina yang tergabung ke dalam tim Hotman Paris bertanya-tanya keberadaan Ibtu Rudiana yang misterius. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Menurutnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh tim penyidik dari bagian reserse kriminal Reskrim. Alih-alih diserahkan kepada penyidik Reskrim, Ibtu Rudiana sendiri yang disebut menginterogasi ke-8 pelaku, padahal Ibtu Rudiana bertugas di Satuan Unit Narkoba. Informasinya itu diinterogasi sendiri, sampai muncul menurut pengacaranya Hedi Saputra, dan kawan-kawan sudah langsung dicari DPO-nya juga ditentukan.
padahal belum dibuatkan laporan polisi. Artinya dari pertama saja ini sudah melanggar prosedur. Jelasnya, berikut sekilas mengenai profil Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana adalah seorang anggota polisi dengan gelar Sarjana Hukum SH dan Magister Hukum MH. Ibtu Rudiana SH merupakan lulusan Sekolah Inspektur Perwira Angkatan SEP 46 Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resimen Wirasatya Harjuna WSH tahun 2017. Dari penelusuran taribunews.com, ia lahir pada 10 Mei tahun 1974. Sehingga Ibtu Rudiana kini berusia 50 tahun. Saat ini, ia menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon. Jabatan sebagai Kapolsek Kesambi itu disandang Ibtu Rudiana sejak 12 September tahun 2022. Namun sekira akhir April tahun 2024, Ibtu Rudiana dipindah ke Kapolsek Kapetakan. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram Teke Pekiringan yang mengucapkan selamat dan sukses untuk Ibtu Rudiana SHMH. Perwira polisi balap 2 di pundaknya itu juga memiliki akun Instagram dengan nama @rudiana_. Akun Instagram milik Ibtu Rudiana sudah diikuti sekira 2.200 follower dan mengunggah 144 postingan. Salah satunya tentang Iki Rudiana, semoga Allah selalu meridhoi. Demikian yang tertulis dalam bio Instagram perwira pertama polisi itu. Pada akhir tahun 2023, Ibtu Rudiana mendapat penghargaan Person of the Year tahun 2023 dari sebuah media lokal di Cirebon. Ia menjadi Person of the Year 2023 kategori tokoh pelopor pencegahan kenakalan remaja. Perwira polisi balap 2 di pundaknya itu memang memprioritaskan program pencegahan kenakalan remaja seperti tawuran. Pasalnya, di wilayah Kesambi terdapat sejumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi. Juga ada beberapa titik di Kesambi yang kerap menjadi lokasi tawuran antar siswa bahkan tawuran antar sekolah. Oleh karena itu, ia menempatkan sejumlah personel di titik yang dianggap rawan atau kerap dijadikan tempat kerumunan saat bubaran pulang anak sekolah. Nama Ibtu Rudiana SHMH. Tanggal lahir 10 Mei tahun 1974. 2 Kompol Galih Wardani. Kala itu, posisi Kasat Reskrim di Polresta Cirebon dijabat oleh Galih Wardani yang masih berpangkat AKP. Setelah 8 tahun berselang kasus ini mencuat dan viral, Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Sejak Kamis